Ya'ti alaikum zaman, akan datang sebuah zaman pada kalian, al-qabid ala dinih kal-qabid ala al-jamar. Orang yang bertahan berpegang pada agamanya kayak orang yang pegang bara api. Nah, itu diterrealisasikan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Masuk ke matannya akidah wasitiyah ya. Qala al-musannif rahimahullah, al-imam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka risalahnya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Seperti biasa, penjelasannya adalah bahwasanya dengan ini dia beriqtidah kepada kitabullah. Ini bentuk ngikutnya kepada kitabullah, di mana dimulai setiap surat dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Bara'ah. Okay? Dan juga iqtidah bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngikut contoh yang diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana di surat-suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus surat-suratnya itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kepada Kisra, kepada Caesar, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Abdullah ila Kisra azim al-Furs, gitu. So, ila Qaisar azim al-Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad bin Abdullah wa Rasulih, dan Rasul, kepada Kisra, pembesar Persia, kepada Caesar, pembesar Romawi. Surat-surat Rasul ini diriwayatkan isinya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Assalamu ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Sesungguhnya aku menyerumu dengan seruan Islam. Aslim, taslam. Masuklah kau ke dalam Islam. Niscaya kau akan selamat. Wa yu'tiqallahu ajraka marratain. Bahkan Allah akan memberikan kepadamu ganjaranmu berkali-kali lipat. Okay? Yani ketika seorang pembesar negeri masuk Islam, ini akan menjadi sebab bagi kaumnya untuk masuk Islam. Akhirnya pahalanya ngalir ke dia, gitu ya. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kaum yang baru tumbuh di Madinah, oke? Tapi udah berani mengirim surat kepada dua kutub kekuatan yang menguasai belahan-belahan di muka bumi, Persia dan Romawi, untuk masuk bergetar nggak mereka? Ini suksesnya Rasulullah luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sejarahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam panjang. Sebagai seorang individu panjang. Yani Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi usia berapa? 40. Iya kan? Meninggal usia berapa? 63. Berarti total usia dakwahnya berapa tahun? 23 tahun berarti. Oke? Tapi berhasil mengubah sebuah kaum yang tadinya zero to hero. Oke? Yang tadinya zero, minus. Ditindas, disiksa, Rasulnya sendiri sallallahu alaihi wasallam dihinakan, dilempari kotoran, dilempari batu, dicekik, okay? Menjadi sebuah kaum yang akhirnya menjadi besar, menjadi sebuah negeri, okay? Yang besar luar biasa, dan kemudian menggetarkan kutub-kutub kekuasaan bumi, bahkan menjadi patokan sebuah peradaban. Okay? Idealnya bagaimana peradaban sebuah negeri menjadi patokan. Makanya dibilang rakyat madani. Rakyat madani itu kenapa? Karena binaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini patokan rakyat yang paling ideal, gitu ya. Itu hanya dalam waktu 23 tahun. Ini prestasi luar biasa. 23 tahun untuk seorang individu, yaitu umur yang panjang. Tapi untuk sebuah kaum, dari tadinya kaum yang nggak dianggap sama sekali, yang kayak nggak ada,
Arab ini, sehingga kalau ditanya sama musuh-musuh orang-orang asing ini, ditanyanya bukan man antum, siapa kalian, ditanya ma antum, ente orang ini apaan sih. Dihinakan segitunya karena saking nggak ada artinya dan nggak kedengaran. Kaum nggak ada raja, nggak ada order, iya kan? Setiap kabilah punya aturan masing-masing dan saling memerangi satu sama lain. Kaum-kaum lain punya raja, punya peradaban, punya benteng, punya pengalaman perang, punya pasukan, berarti kan? Begitu kan? Demikian Persia yang menyatukan kabilah-kabilah yang ada di Persia, ya Kisra. Demikian Romawi yang menyatukan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Roma, Caesar. Tuh. Ada peradaban, ada order pada mereka. Ini pada Afrika. Ada Najasyi yang menyatukan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di situ. Terbentuklah peradaban dan kedengeran sama orang. Arab nih apa? Ditanya, ma antum. Ente orang ini apa? Ya? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika berhadapan dengan pasukan Persia, ditanya gitu, ma antum. Khalid berkata, kami adalah kaum yang memakan bangkai dan meminum darah. Saya bergetar kan orang. Makannya kadal, makan kadal aja, kadal. Dab itu kadal. Menjadi sebuah kaum yang demikian dengan Allah mengutus pada kita seorang nabi untuk menyembah satu Tuhan, yaitu Allah, yang tiada Tuhan selain, menyeru kita kepada nilai-nilai yang mulia dan lain yang jelas. Ngeri ya? Perubahan ini 23 tahun ini kesuksesan luar biasa. Sebuah umat yang tadinya nggak ada artinya menjadi sebuah umat yang ternyata besar dan kemudian jadi mercusuar peradaban dunia. Dan menggetarkan, bahkan menjatuhkan Persia dan Romawi dan lain-lain di titik-titik kekuasaan mereka. Ini prestasi yang besar luar biasa, 23 tahun. Hanya dalam waktu 23 tahun. Ya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus surat-suratnya tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, Bismillah itu mustahab untuk diucapkan terlebih dahulu. Menjadikan amalan-amalan tersebut, kalaupun hanya aktivitas yang mungkin umum dilakukan manusia sehari-hari, tapi menjadi sebuah nilai ibadah. Itu keberuntungannya basmalah. Ya. Yang kemudian selain itu juga Bismillah ini terapi bagi hati, agar kita dengan itu amalan yang kita lakukan kita ikhlaskan bagi Allah Subhanahu. Allah membantu kita menghadirkan keikhlasan di hati kita di dalam aktivitas yang kita lakukan karena kita menyebut nama Allah. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, isman kariman min asma'ihil husna. Dua nama yang mulia di antara nama-nama Allah yang mulia. Dalan ala ittisafihi ta'ala birrahmah. Dua nama itu menunjukkan betapa Allah memiliki sifat rahmat yang sangat kental, ya. Ala ma yalik bi jalali, yang sesuai dengan seluruh keagungannya. Ar-Rahman maknanya dzu ar-rahmah al-wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Yang sangat luasnya rahmatnya mencakup bagi hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, yang mukmin ataupun yang kafir, yang muti ataupun yang asi, yang taat maupun yang membangkang, masih dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dzu ar-rahmah li jami'il makhluqat, zat yang memiliki rahmat bagi seluruh makhluk yang ada. War-Rahim, adapun Rahim adalah dzu ar-rahmah al-khassah bil mu'minin. Adalah zat yang memiliki rahmat yang spesial hanya bagi hamba-hambanya yang memang beriman kepadanya. Ya.
Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Maha Penyayang bagi hamba-hambanya yang beriman. Ya. Adapun Allah sendiri, banyak kita jelaskan ya. Alamun ala dzat al-muqaddasah adalah sebuah lambang, sebuah nama bagi suatu zat yang memang disucikan, dikuduskan, disucikan. Okay? Maknanya Allah ini adalah dzu al-uluhiyah wal ubudiyah, zat yang memiliki hak penghambaan diri untuk menjadi satu-satunya zat yang disembah atas seluruh ciptaannya, itu Allah. Ya. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah setelah Bismillahirrahmanirrahim, beliau melanjutkan rahimahullah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya membawakan huda, hidayah, wa dinil haq, membawakan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala din kulli. Tujuannya untuk menguasakannya, memenangkannya ke atas seluruh bentuk agama yang ada. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai zat yang maha menyaksikan. Ya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi melainkan Allah. Wahda, satu-satunya, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Iqraran bihi wa tauhida, sebagai bentuk penegasanku kepada posisi Allah tersebut, wa tauhidan, sebagai bentuk pengesaanku kepadanya. Ya. Yani syahadat yang aku ucapkan ini adalah bentuk ikrarku dan bentuk bertauhidku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tasliman mazida, ya, seluruh salawat dan salam senantiasa tercurah baginya. Ya. Syarahnya, kitab yang Anda pakai syarah ini, syarahnya Syekh Saleh Al-Fauzan, syarahnya singkat soalnya, ya, ringan. Ya. Di sini Syekhul Islam membuka risalahnya dengan Bismillah, dengan basmalah, ya. Dan kemudian dengan hamdillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syahada, yang mencakup asyhadatain, dan kemudian juga dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan bersalawat dan bersalam ke atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian bentuk bertauladannya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah-khutbahnya. Wa amalan biqaulih, dan sebagai bentuk perealisasian dari sabdanya sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dibalin la yabda fihi bihamdillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang penting tidak dimulai dengan hamdulillah, dengan alhamdulillah, maka dia aqta, buntung. Yani enggak sempurna kebaikan atau keberkahannya. Diriwayatkan Abu Dawud dan lain-lain, ya. Wa yurwa bi bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada juga yang meriwayatkan semua hal yang diriwayatkan yang penting, yang tidak dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut aqta, buntung, yakni enggak sempurna. Ai ma'dum al-barakah, maknanya tiadanya keberkahan. Wa yajma' bainar riwayatain lil hadits bi anna al-ibtida' bi bismillah haqiqiyyun wa bilhamdillah nisbiyyun idhafiyyun. Toh, bagaimana mempertemukan kedua riwayat tersebut? Yaitu adalah bahwasanya memulai
perkara. Dengan bismillah ini hakiki, yakni literally. Sebutkan bismillah. Adapun alhamdulillah sifatnya nisbi idhafi, yakni pada occasion tertentu pakai alhamdulillah. Seperti misal mau membuka ucapan, mau membuka bicara, mau membuka khutbah gitu. Oke? Qauluhu alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulughatan ats-tsana bis-sifat al-jamilah wal af'al al-hasanah. Alhamd adalah pujian-pujian dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang indah. Dan karena af'al, yakni dari aktivitas-aktivitas yang hasanah, aktivitas-aktivitas yang hasanah, yang positif, ya. Wa urfan, adapun secara urf maknanya alhamd, pujian ini artinya fi'lun yumbi an ta'zim al-mun'im bisabab kaunihi mun'iman wa huwa dhiddudz dzam. Secara urf hamd, pujian ini dhiddudz dzam, lawan kata celaan. Oke? Alhamd ini adalah sebuah ungkapan yang menggambarkan bentuk appreciate kita, bentuk pengagungan kita kepada zat yang memberikan nikmat pada kita. Tuh. Oke? Alhamdulillah dengan lisan. Syukur, bersyukur dengan lisan dan dengan aktivitas. Tuh. Oke? Ada alhamdulillah dengan lisan. Memuji Allah, menyanjung Allah dengan lisan dan bilang alhamdulillah. Tapi syukur dengan lisan yang mengucapkan alhamdulillah, ini bentuk syukur. Dan juga dengan aktivitas. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah dengan nikmat yang kita dapatkan, itu bersyukur. Nah, oke? Syukur nikmat itu. Nikmat-nikmat yang ada padamu semakin memotivasimu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika nikmat-nikmat tersebut semakin menjauhkanmu dari Allah, maka lawan kata syukur, yaitu kufur. Ya. Bedanya alhamdu sama asyukru. Alhamdulillah. Memuji Allah dengan menyebutnya alhamdulillah. Tapi bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Okay? Dengan lidah, yakni dengan menyebut alhamdulillah. Ya kan? Dan memuji, menyanjung Allah. Karena nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Tapi juga dengan aktivitas. Aktivitas yang menunjukkan bahwa kita mensyukuri nikmat Allah tersebut dengan semakin mengagungkan nilai-nilai Allah di dalam kehidupan kita. Melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Itu syukur. Ya. Zen. Syukur di kita beda. Oh, syukurin lu. Beda tuh itu. Ya. Ini syukur di istilah syar'i. Zen. Alladzi arsala rasulahu bil huda, zat yang telah mengutus rasulnya. Tuh. Yani Allah Subhanahu wa taala yuhmad ala ni'amihi allati la tuhsa. Syekh Shalih Al-Fauzan berkata di sini, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa dipuji, disanjung ke atas seluruh nikmat-nikmatnya yang tak terhitung. Wa min ajall hadhihi ni'am, dan di antara nikmat-nikmat Allah yang paling agung, an arsal, di mana Allah Subhanahu wa taala an ba'ats, mengutus rasulah, salah seorang dari rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, itu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi para makhluknya, ya. War rasul, dan yang dimaksud dengan rasul lughatan secara bahasa, maksudnya man bu'itsa birisalah, seseorang yang diutus untuk membawa misi. Ar-risalah artinya mission. Misi, ya. Ar-risalah al-mustahilah, mission impossible. Ya, ar-risalah yani mission, misi. Rasul man bu'its bir-risalah, seseorang yang diutus untuk membawa misi. Zin. Syar'an, adapun secara syariat maknanya, huwa insanun dzakar, adalah manusia, orang, lelaki,
Uhiya ilaihi bisyara' wa amr wa umir bitablighi. Yang diwahyukan kepadanya, disampaikan kepadanya syariat, yakni undang-undang, aturan. Wa umir, dan dia diperintahkan bitablighi, untuk menyampaikannya. Tuh. Ya. Nah, ini perbedaan Rasul sama Nabi. Perlu kita bahas sedikit. Sebagian kaum berkata, bedanya Rasul sama Nabi, Rasul wajib nyampein, Nabi nggak wajib. Ini sangat keliru. Nggak mungkin. Kita aja yang enggak dibebani sebagaimana para Rasul dan Nabi, diperintahkan untuk menyampaikan, ya, dan diancam-ancam kalau ngumpetin ilmu. Iya nggak? Nggak mungkin Allah memilih salah seorang di antara makhluknya untuk jadi nabinya, kemudian diberikan kebebasan dia. Kalau mau nyampein, kalau enggak. Nggak mungkin, mustahil. Sehingga pembagian bahwa Nabi diwahyukan kepadanya, tapi nggak diperintahkan untuk nyampein, itu salah. Sangat salah. Kita aja disuruh balighu ani walau ayah, diancam-ancam kalau nyumpetin ilmu gitu. Iya gak? Mustahil gak tuh pembagian begitu? Make sense gak? Masuk akal gak? Nggak mungkin. Jadi mau Rasul mau Nabi pasti disuruh nyampein. Pasti. Oke? Patokan pembedanya bukan di situ. Patokan pembedanya adalah Rasul disampaikan padanya, diwahyukan kepadanya syariat. Syariat ini undang-undang, matang. Oke? Halal, haram, dan lain-lain. Oke? Yang menyempurnakan syariat yang diutus kepada Rasul sebelumnya. Tuh. Oke? Jadi syariat sempurna total ini di syariat terakhir. Syariat Muhammad SAW. Itu nggak langsung sempurna, mengalami proses dulu penyempurnaan tersebut. Yaitu dengan apa? Dengan diutus syariat kepada Rasul-Rasul sebelum Muhammad SAW. Yang Rasul tersebut jumlahnya ada 300-an. Dari riwayat-riwayat yang paling dekat yang ada. Oke? Nah, syariat tersebut biasanya dilambangkan dengan kitab. Ngerti gak? Hah? Jadi Allah menurunkan ke bumi ini ratusan kitab hakikatnya dibawa oleh para rasul. Oke? Adapun Nabi diutus di antara para rasul ini zamannya. Antara rasul dengan rasul lagi bisa berabad-abad nih. Nah, tapi selahnya ini, nah inilah para nabi. Fungsinya di situ. Untuk menyeru manusia kepada kemurnian syariat Rasul yang diutus padanya. Tuh, gitu. Nabi nggak bawa syariat baru, menyeru manusia kepada syariat Rasul yang diutus sebelumnya, gitu. Oke? Tidaklah kosong sebuah zaman dari seorang Nabi. Allah dirikan hujahnya. Bisa jadi satu zaman ada dua Nabi, bisa jadi malah. Oke? Tapi Nabi nggak bawa syariat baru. Itu bedanya Rasul sama Nabi. Nabi nggak bawa kitab. Ya? Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, di Muqaddimah Madarij, Allah turunkan ratusan kitab ke atas muka bumi. Tuh. Paham nggak kenapa ratusan kitab? Karena ratusan Rasul berarti yang diutus. Oke? Ratusan kitab tersebut terangkum di dalam 3 kitab besar, 3 syariat besar. Yaitu pada Zabur yang diturunkan pada Dawud alaihissalam. Terus pada Taurat yang diturunkan pada Musa alaihissalam. Taurat al-ahdu al-qadim. Al-ahdu al-qadim. Perjanjian lama. Old Testament. Diturunkan pada Musa alaihissalam. Kemudian Injil. Ini al-ahdu al-jadid. Perjanjian baru diturunkan pada Isa alaihissalam. Ratusan kitab tersebut terangkum di 3 kitab ini. Oke? Kemudian 3 kitab ini terangkum lagi di dalam 1 kitab penutup terakhir penyempurna, yakni Al-Qur'anul Karim yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat? Al-Qur'anul Karim terangkum lagi dalam 1 surat, yaitu Al-Fatihah. Oke, Al-Fatihah dibilang Ummul Kitab, ibunya Al-Kitab. Maknanya surat-surat lain yang ada di dalam Al-Quran adalah penjelasan, uraian
dari apa yang Allah globalkan di dalam Al-Fatihah. Dalam ya? Al-Fatihah pun terangkum lagi di dalam satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. War rasul lughah man bu'itsa birisalah. Oke, bil huda. Mengutus rasulnya bil huda, membawakan huda. Huda maknanya al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Huwa kullu ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk ini, ilmu yang bermanfaat ini adalah semua nilai yang diajarkan oleh Nabi, yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal ikhbarat as-sadiqah wal awamir wal nawahi wa sair asyara'i an-nafi'ah. Semua bentuk kabar-kabar yang Nabi bawakan, semua bentuk perintah-perintah atau larangan-larangan yang Nabi bawakan, itu diantara bentuk huda, petunjuk. Semuanya ilmu yang bermanfaat, semuanya positif. Itu dia sunnah. Kullu ma ja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala hal yang datangnya memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia hak 100%, wahyu. Positif 100%. Enggak ada kebatilan di dalamnya. Oke? Wal huda nau'an, dan yang namanya huda atau hidayah ada dua macam. An-naw'ul awal, macam yang pertama, hudan bimakna dilalah wal bayan. Petunjuk yang artinya yang berupa keterangan. Nah, keterangan ataupun rambu-rambu yang menunjukkan jalan. Nah, ini bahasa kita hidayah irsyad, hidayah al-ilm. Itu bahasa kita nih, ya. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Tuh. Adapun kaum Samud, sungguh kami telah berikan kepada mereka hidayah. Hidayah ini nih, hidayah dilalah, hidayah bayan, hidayah ilmu yang bermanfaat, atau hidayah irsyad. Tuh, itu semua istilah-istilah yang memaknai bentuk pertama hidayah ini. Ya. Irsyad beneran, irsyad. Oh no, bukan. Ibsat itu mah. Ya. Sastahabbul 'ama 'alal huda. Tapi justru kaum tersebut malah lebih memilih ama, kebutaan, daripada mengikuti petunjuk, mengikuti guidance. Nah, huda di sini artinya guidance, bimbingan. Oke? Wa hadza yaqumu bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bentuk hidayah yang inilah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah firmankan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. No. An-naw'u tsani, macam hidayah yang kedua, hudan bimakna taufik, yaitu hidayah yang bermakna taufik wal ilham dan ilham. Hadza huwal manfiyyu 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dinafikan kemampuannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yaqdiru alaihi illallah. Ini hanya hak prerogatif Allah. Taufik. Oke? Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabt walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kau tak bisa memberikan hidayah kepada orang siapa yang kau cintai, tapi Allah yang bisa beri hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Oke? Tapi ini pernah kita jelaskan ya, hidayah irsyad sama hidayah taufik. Hidayah irsyad ya ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menunjukkan pada kebenaran, keselamatan. Oke? Ini makhluk bisa share each other, bisa saling berbagi. Rasul mengajar kepada umat, menyampaikan jalan-jalan keselamatan pada umatnya. Tuh, itu hidayah, membawakan hidayah Rasul. Hidayah apa tuh? Hidayah irsyad, hidayah ilm, hidayah dilalah, hidayah bayan. Oke? Orang tua mengajarkan nilai-nilai kebaikan pada anaknya, itu hidayah. Guru mengajarkan pada murid-muridnya, itu hidayah. Oke? Menyampaikan hidayah. Seseorang menyampaikan ilmu yang dia ketahui kepada saudaranya, kepada kawannya, itu menyampaikan
Hidayah, kita bisa memberikan hidayah. Makhluk bisa memberikan hidayah. Hidayah apa? Hidayah ilmu, hidayah bayan, hidayah dilalah, hidayah irsyad. Itu semua artinya sama. Zen? Ya? Di situ Allah berfirman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuthbit hidayah. Allah mengisbat adanya hidayah, kemampuan memberi hidayah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Di situ diisbat Rasul bisa kasih hidayah, artinya begitu. Oke? Tapi hidayah yang kedua ini yang dibilang hidayah taufik. Ini hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Berupa tergeraknya hati seseorang mulai dia mau melakukan perubahan. Melakukan apa yang dulu belum dilakukan dari apa yang harus dilakukan, atau meninggalkan apa yang harusnya dari dulu dia tinggalkan. Tuh. Setelah datangnya irsyad tadi, hidayah yang pertama tadi. Datang irsyad baru datang taufik. Berapa banyak orang disampaikan hidayah ilmu udah dapat, cuman nggak tergerak dia untuk melakukan changing, perubahan di dalam hidupnya. Tetap aja masih dengan maulidannya. Ya. Padahal udah dikata, udah dibilang, udah dijelasin. Kenapa? Nggak dapat taufik, nggak dapat hidayah taufik. Jadi hidayah taufik bukan topik hidayah. Idealnya hidayah taufik. Dapat ya? Itu hidayah taufik itu. Tergeraknya hati seseorang, mulai mau dia melakukan changing, perubahan, setelah mendapatkan ilmunya. Nah, tergeraknya hati ini, itu kuasanya di tangan Allah. Dan dia mau bergerak akhirnya mulai melakukan perubahan, itu di tangan Allah kuasanya. Kemampuan ini dinafikan dari Rasulullah SAW ketika pamannya mau meninggal, Abu Talib ini. Rasul sebelah sini, dan pamannya membujur, syakaratul mautnya. Membujuk pamannya, ya Ammi, Mamang, Cing, Kul, katakan, la ilaha illallah, satu kalimat aja la ilaha illallah. Dengan itu nanti aku bisa membelamu di depan Allah. Gitu. Sebelah situ Abu Jahal and the gang. Ya, Abu Talib. Atarghab an millah Abdul Muttalib, udah benci kau, udah nggak suka lagi sama agamanya Abdul Muttalib. Disebutkan kenangan-kenangannya dulu kita berjalan bersama, beribadah bersama kepada Tuhan ini, berhala ini, berhala. Itu lihat. Nih, bitonah asu, lingkungan sosial yang buruk, sahabat yang buruk. Lihat, yang mengajak kepada penyimpangan. Akhirnya Abu Talib kalah dan dia berkata, ala din Abdul Muttalib, mati di atas agamanya mati di atas kekafiran berarti. Tuh. Nah di situ Rasul sangat sedih sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita Rasul bersumpah, la astaghfiran wallah la astaghfiran lah ma lam unha'an. Demi Allah aku akan terus minta ampun buat Abu Talib sebelum aku dilarang sama Allah. Ditegurlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa saya nggak pantas, nggak layak bagi seorang nabi atau orang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun bagi seorang musyrik. Walau kanu ulil qurba, kalaupun sedekat-dekatnya kerabat. Ya, setelah jelas baginya tabayyana lahum annahum min ashabil jahim, bahwa saya mereka nih fix penduduk neraka karena mati di atas kekafiran. Turut juga ditegur juga, innaka la tahdi man ahbab. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Tuh, walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang beri hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Dapat? Di ayat yang ini justru Allah nafikan kemampuan memberi hidayah pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama tadi diisbat. Muhammad bisa memberikan hidayah, ya innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, tuh diisbat oleh Allah di situ bahwa Muhammad mampu memberi hidayah. Ya, tapi di ayat yang ini innaka latahdi, kau wahai Muhammad enggak bisa berikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Zahirnya kontradiksi enggak? Ongkoh no apa? Ya ongkoh.
bisa memberikan hidayah. Katanya bisa berikan hidayah, tapi kok dibilang nggak bisa? Gimana sih nih? Gitu. Ini dapat difahami dengan memahami dua macam hidayah. Bahwa hidayah itu ada irsyad, ini yang dimaksud oleh Allah ketika diisbat hidayah ada pada Muhammad. Irsyad, hidayah bayan, hidayah dilalah. Oke? Al-ilm, an-nafi'. Itu. Yang dinafikan adalah hidayah taufik. Kuasanya hanya ada pada Allah. Oke? Kuasanya hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik ini 4 level. Sudah kita jelaskan juga. 4 tahapan ini untuk menyegarkan kembali ya. Ketika disampaikan ilmu yang bermanfaat, sebuah kaum disampaikan ilmu yang bermanfaat. Katakan 100 orang, sampaikan ilmu yang bermanfaat. Sebagian bisa faham. Tuh, ini al-fahmu. Itu level pertama. Faham. Sebagian bisa faham. Sebagian padahal sama-sama disampaikan, cuman dia nggak bisa faham. Oke? Nah, yang bisa faham udah dapat taufik dari Allah. Udah mulai dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu al-fahmu. Yang kagak paham-paham berarti nggak muwafaq, nggak dapat taufik. Biar kata namanya topik juga, dia nggak dapat taufik misalnya. Kejadiannya di situ, misalnya dari 100 kesaring deh tuh, ya, tinggal gocap, nah, tinggal 50, tinggal 50. Tersaring nggak manusia? Tersaring. Yang udah paham, cerita yang udah paham, oke? Sebagian dia disampaikan paham dan menerima, dia menerima, qabul, al-qabul, menerima, acceptance, dia menerima. Oh iya berarti gue keliru selama ini. Tuh. Kebuka hatinya dan mau terima. Oke? Iya gak? Berarti keliru yang dulu kita pelajari dan diajarkan dari kakek nenek moyang kita ini nggak tepat ternyata. Tuh, al-qabul, acceptance. Yang bisa nerima itu udah dapat next taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak semua bisa. Sebagian udah paham, denial. Tuh, nggak acceptance. Lawannya acceptance ya denial, mangkir, membangkang. Oh, mau suatu bocah baru kemarin yang benar. Kiai sunan-sunan zaman dulu salah semua. Itu bocah yang baru kemarin yang benar, masa wahebong. Padahal dia udah paham. Dia mengingkarinya, amal terima. Dia nggak mau terima, nggak dapat taufik untuk menerima emang. Kalaupun dapat taufik untuk faham, nggak muwafaq. Gocap, kesaring lagi deh tuh, tinggal berapa? Jigo. Tinggal 25%. Iya kan? Naik lagi jauh. Dari yang udah nerima nih, naik lagi. Al-amalu bih. Practice. Mau mulai mengamalkan. Oh kalau gitu oke. Aku mau mulai. Yang dulu keliru berarti aku harus tinggalkan. Aku mau mulai lakukan yang seharusnya. Yang emang sunnah dari Rasul. Tuh misalnya. Ada? Yang dulu ternyata wajib. Dulu selama ini aku nggak pernah. Aku mau mulai lakukan. Tuh dia mau mulai mengamalkan hidayah yang telah dia pahami dan dia telah terima. Mulai dia mau melakukannya. Zain. Tapi sebagian udah paham dia. Udah terima juga. Nggak mau mengamalkan. Kenapa? Pahit. Ya kalau aku terima hilanglah posisiku di antara masyarakat. Misalnya. Hilanglah keuntungan materi yang selama ini aku dapatkan dan lain-lain. Tuh. Iya kan? Kan hidupnya dari situ saban tahun. Maulid kan bukan Rabiul Awal doang sepanjang tahun itu. Hidupnya kan dari situ, Jal. Iya kan? Kuburan kan kalau lagi dikorek itu celengannya. Kalah Rahmi Hatta. Rahmi Hatta nanti kuburan bekarung-karung itu orang nyumbang. Kan gue udah bilang, ahli bid'ah, ahli batil pasti akan lebih berkorban buat agamanya. Pasti udah. Biar kita tahu diri.
Sain. Gak tahu diri sih. Apa dah tadi lagi ngomongin apa aja? Gue jadi lupa itu. Emosi sih gue. Nah, ahli bidah no. Udah tahu dia, sebagian mau mengamalkan, dapat taufik. Sebagian nggak mau. Aduh, kalau ngamalin berat. Lain naon berat. Aduh, dimusuhin sama keluarga, dimusuhin sama. Nah, Arab dulu nolak Rasul di situ. Bukan mereka nggak paham, bukan mereka nggak terima, tapi berat. Berat. Hati kecilnya tahu Muhammad nggak pernah bohong. Mereka kok yang gelarin Al-Amin. Tahu dia. Iya kan? Ditahu Ibrahim alaihissalam dulu nggak ngajarin begini nih yang kita lakukan sekarang nih. Begitu. Ditahu itu. Cuman kalau ini berarti anta'uddaka suyuful Arab, berarti pedang-pedang bangsa Arab akan menggigitmu berarti. Nah, berarti kau akan dimusuhi oleh kaummu yang tadinya posisimu strategis di antara masyarakat sosialmu, hilang yang ada. Tuh. Mereka mulai pergi meninggalkanmu karena kau apa? Mulai mengingkari apa yang berjalan selama ini pada kaummu. Dari sesembahan berhala itu. Dulu. Pahit. Sebagian nggak mau mulai mengamalkan hal tersebut. Kenapa? Pahit. Aduh. Iya kan? Semakin kesaring lah gitu. Udah tinggal berapa orang itu Jal? Tadi kan terakhir berapa? Jigo. Ceban no. Ceban. Tadi berapa? 25 ya? Naik lagi udah tinggal dikit tuh. Iya nggak? Katakanlah udah tinggal hitungan jari lah. Lebih dikit gitu. Misal. Ini misal. Oke? Misal. Mulai dapat level lagi berikutnya. Ini yang paling tinggi. Lebih tinggi. Dari level bentuk hidayah taufik. As-sabat alaih. Tuh. Sabat. Teguh. Tegar. Bertahan di atasnya. Firm. Hold on. Firm. Sabat. Tadi orang udah mulai mengamalkan. Dia udah paham, terima, udah mulai ngamal. Pas mulai ngamalin ternyata welcome to the jungle. Ya Allah, sepi. Nggak ada sohib itu. Orang-orang yang kau cintai dan orang-orang yang kau harapkan, mereka bisa membawakan kekuatan bagimu di dalam kehidupanmu. Oke? Entah sisi keamanan, entah sisi materi mungkin, bisa membantu. Pergi, meninggalkan, pergi. Pahit. Penghasilan yang ajib-ajib, facility yang dulunya kau dapatkan, hilang. Pahit itu di sini. Pahit. Sumpah. Ini jalan. Pahit. Beneran. Pahit. Dimusuhin. Sama siapa? Sama orang-orang yang kau cintai selama ini dimusuhin. Dimusuhin sama orang yang gak kenal, udah biasa kita ya. Sama orang yang kita cintain, kita hormatin, disebelin ternyata. Astagfirullah. Di level itu, welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Nah, di situ terrealisasikan. Ya'ti alaikum zaman. Akan datang sebuah zaman pada kalian. Al-qabid ala dinih, kal-qabid ala al-jamar. Orang yang bertahan, berpegang pada agamanya kayak orang yang pegang bara api. Nah, itu diterrealisasikan di situ. Oke? Susah didapatkan oleh mereka apa yang begitu mudah didapatkan oleh orang-orang yang nggak berada di jalan ini, di jalan yang hak. Susah kita untuk mendapatkan hal-hal yang padahal nggak spesial, nggak mewah. Hal-hal yang wajar dari kebutuhan, apa yang sangat dibutuhkan, apa yang sangat mudah didapatkan oleh orang-orang yang lain yang nggak menempuh jalan yang hak ini. Pahit. Okay? Sebagian dapat kekuatan hati sama Allah, whatever happens berjalan. Bertahan dia. Okay? Tegar dia, apapun yang terjadi. Sebagian dapat taufik dari Allah.
Ini semua patokannya kepada kehendak Allah ya, bukan kekuatan makhluk, bukan. Kehendak Allah, Allah mau kasih hidayah siapa aja yang dikehendakinya, gitu kan? Jadi bukan seseorang bisa bertahan berarti bukan karena dia hebat, karena Allah bagi dia. Paham ya? Karena yahdi may yasha. Jadi patokannya pada siapapun yang Allah kehendak, berarti patokannya pada masyiah, pada kehendak Allah yang ngatur qadarullah kauniyah, ini bicara kauniyah. Siapa yang menyimpang akhirnya, siapa yang bertahan, ini kauniyah berarti kan ya? Iya gak? Tapi sebagian nggak tahan, nggak tahan, balik lagi dia nyungsep. Tuh. Balik lagi. Berapa banyak orang kita kenal dari sahabat-sahabat, orang-orang yang kita cintai, akhirnya mentah dari jalan yang hak ini. Kenapa? Pahit. Nggak semua orang bisa terima. Kebenaran itu fitrahnya emang pahit. Rasul sendiri bilang, qulil haq walau kan murran. Sampaikan yang hak, kalaupun pahit. Iyalah, emang mesti sulit, Jal. Hadiahnya surga soalnya. Kalau gampang hadiahnya kita sangin. Mangkok 3. Makanya susah. Itu levelnya. Nah ini yang kita mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ya muqallibal. Terus? Nah, sabit. Tuh. Sabatkanlah. Artinya gitu. Berilah kami kesabatan. Tuh, kita minta level hidayah tertinggi. Rabbana la tuzigh. Qulubana. Ya Rabb, jangan lagi kau simpangkan hati kami ba'da'il. Setelah sebelumnya kau berikan pada kami, betul? Itu doa itu. Maksudnya minta itu, minta ketegaran di atas jalan hidayah ini. Oke? Paham ya? Ini yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala di setiap rakaat salat kita. Ihdinas siratal, berilah kami hidayah ke arah jalan yang lurus. Jalan yang lurus, agama yang hak. Yang itu jalannya Allah, jalannya Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di mana para sahabat radhiyallahu anhum berada di atasnya, itu agama yang hak, dinul hak. Nanti penjelasannya. Oke? Kita minta hidayah apa tuh di ihdinas siratal mustaqim? Berarti minta hidayah apa? Lah, emang nggak butuh ilmu yang bermanfaat? Nggak butuh hidayah irsyad ente? Butuh kan? Berarti minta apa tuh? Ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah yang mana? Dua-duanya. Minta tambahan ilmu yang bermanfaat. Ziyadat al-hidayah. Jadi seseorang berpikir, ngapain udah muslim dia kok masih minta hidayah? Kan dia udah muslim. Hidayah bukan hanya terbatas pada seseorang akhirnya mengetahui mana agama yang benar dari agama yang lebih jauh dari itu juga. Kita minta ziyadatul hidayah, ziyadatul ilm. Ya? Dan kita juga minta taufik di dalam ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi itu dua macam hidayah. Wa dinil haq. Allah mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak. Agama yang hak maksudnya di sini kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, yakni al-amal as-salih, amalan yang benar, amalan yang berkesesuaian dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Yaitu amalan yang sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap disebutkan alladzina amanu wa amilus salihat, langsung arahkan ke arah yang tepat. Beriman, yakni sebagaimana iman yang diajarkan Rasul, akidahnya dan lain-lain. Wa amilus salihat, dan beramal saleh, yakni amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selalu ke situ arah tafsirnya ya. Wadin yutlaq yuradu bihil jaza. Kadang agama din di sini kadang dimaksudkan artinya ganjaran, balasan. Seperti kita Maliki yaumiddin. Rajanya hari agama. Maksudnya apa? Hari pembalasan nanti. Oke? Yutlaq yuradu bihi al-khudu' wal inqiyad. Din juga dimaksud dengan ketundukan dan kepatuhan kadang. Oke?
Yang agama yang hak, yakni ketundukan, kepatuhan kepada yang memang hak yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, hak adalah sesuatu yang merupakan lawan dari kebatilan, diddul batil. Ya. Tapi kita cukupkan sekian. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Aku lupa hadza wa astaghfirullah li wa lakum.